Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kembali lagi berjumpa dengan channel kami Driver Kampung. Untuk Ramadan kali ini kita lanjutkan pembacaan kitab Aqidatul Awam karya Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alama As-Sayyid Ahmad Marzuki. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan muallif hadzal kitab wa jamil asadidina wa usulihim wa furuhim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, kita lanjutkan pembacaan nazam nomor 10 dari kitab Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun bi fadlihi wa 'adlihi tarkul likulli mumkinin kafi'lihi arsala anbiya zawi fatana bisidqi wat tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaizun lan iku wenang, wa jaizun lan iku wenang bi fadlihi kelawan kenugrahane Allah, bifadlihi kelawan kenugrahane Allah, wa adlihi lan keadilane Allah, wa adlihi lan keadilane Allah. Tarkun utawi ninggal mujudake, tarkun utawi ninggal mujudake likulli mumkinin marang saben-saben perkara kang kongang wujude, likulli mumkinin marang saben-saben perkara kang kongang wujude atau mungkin wujudnya, kafilihi koyo wenangi agawe perkara kang mungkin, kafilihi koyo wenangi agawe perkara kang mungkin. Wa jaizun lan iku wenang bifadlihi kelawan kenugrahane Allah, wa adlihi lan keadilane Allah, tarkun utawi ninggal wujudake likulli mumkinin maring saben-saben perkara kang kongang wujude, kafilihi koyok wenangi agawe mungkin. Artosipun dawuh tegese wong mukallaf, nggih, wong mukallaf itu adalah orang yang akil dan baligh. Jadi kalau orang mukallaf atau orang yang terkena taklif itu adalah orang yang akil, punya akal, dan juga sudah baligh, sudah sampai umurnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam beragama. Bagaimana seorang mukallaf itu wajib ngawerwi lan nikotake sifat jaisi Allah kang akeh ana siji, bahwa orang mukallaf siapapun itu sebenarnya ya yang terkena taklif, baik itu muslim atau ghairil Islam, itu disebut juga orang taklif, orang mukallaf akil baligh. Wajib apa? Mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat jaiz yang banyaknya satu. Jadi Allah taala itu punya sifat jaiz, sifat boleh atau mungkin sebanyak satu. Apa sifat jaiznya Allah itu? Yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya bahwa Allah Ta'ala itu wenang atau bisa saja agawe lan wenang, atau bisa saja ora agawe atau tidak melakukan pekerjaan. Artinya apa? Sifat jaiznya Allah itu, Allah ini bisa menciptakan sesuatu ataupun Allah tidak juga menciptakan sesuatu. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang hamba yang mungkin berdoa, Allah mempunyai sifat jaiz, boleh saja Allah mengabulkan doanya, atau juga
boleh saja tidak mengabulkan doanya. Allah tidak ada intervensi dari siapapun termasuk dari makhluknya. Upamane diberikan contoh, upamane Allah Ta'ala ganjar wong kang taat iku melulu krono kenugrahane Allah. Seperti halnya ketika ada seorang hamba yang taat, ketika Allah memberikan sebuah ganjaran atau pahala, itu adalah murni kenugrahan atau kebijaksanaan atau fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata karena amal kita, bukan. Karena itu adalah merupakan sifat jaiznya Allah. Allah berhak memberikan pahala kepada orang tersebut. Semono uga begitu juga seumpama Allah Ta'ala nyiksa wong kang maksiat iku uga krana keadilannya Allah. Begitu sebaliknya juga Allah ketika memberikan siksa kepada orang yang berbuat maksiat, berbuat negatif terhadap perintah dan ajaran Allah, itu merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya adalah ketika Allah Ta'ala melakukan suatu hal atau memutuskan suatu keputusan atau memberikan suatu takdir, itu hak prerogatif Allah. Makhluk hidup tidak ada intervensi, tidak ada pengaruh untuk mencegah semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berfaedah bahwa ketika kita melaksanakan ketaatan, supaya kita tidak mengandalkan ketaatan kita. Karena apa? Karena ketika kita dapat pahala atau dapat derajat yang tinggi, itu adalah murni fadilah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berarti kita tidak usah berbuat amal yang baik, bukan? Karena kewajiban kita sebagai manusia adalah berikhtiar, berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah. Masalah hasil Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang kelak membalas apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Kemudian nadom selanjutnya, arsala anbiya zawi fatona bisidqi wat tablighi wal amanah. Arsala ngutus sapa Allah, arsala ngutus sapa Allah anbiya ing pira-pira nabi, anbiya ing pira-pira nabi zawi fatona kang anduweni sifat fatona cerdas, zawi fatona kang anduweni sifat fatona cerdas, bisidqi kelawan temen, bisidqi kelawan temen, wat tablighi lan nekaake perkara kang diperintah Allah, wat tablighi lan nekaake perkara kang diperintah Allah, wal amanah lan direksa sangka ngelakoni maksiat, wal amanah lan direksa sangka ngelakoni maksiat. Nah, nazam berikutnya atau nazam ke-11 ini dari kitab Aqidatul Awam ini tegese kabeh wong mukallaf, laki-laki orang mukallaf wajib ngawruhi lan nikotake sifat-sifat para rasul kang akeh ana papat. Jadi semua orang mukallaf, orang yang akil balik itu wajib mengetahui dulu. Setelah tahu, menikotkan atau meyakini di dalam hatinya, dalam dirinya, bahwa sifat-sifat para rasul, sifat-sifat para utusan itu ada 4. Sudah masyhur, sudah maklum. Yang pertama adalah siddiq, yang artinya para rasul itu tidak pernah berbohong, jujur. Tidak pernah mereka, beliau-beliau ini sedikit pun berbohong kepada umatnya. Yang kedua, amanah. Amanah ini artinya kalau di kitab sini direksa sangka ngelakoni maksiat. Rasul itu dijaga oleh Allah agar apa? Agar tidak melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga ada tabligh. Tabligh ini artinya nekaake opo kang diperintah Allah. Artinya Rasul ini menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh Allah kepada beliau, kemudian dari beliau disampaikan kepada umatnya. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW menerima kitab suci Al-Quran dari malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada para sahabat, kepada para keluarga beliau, dan sampai kepada
kita. Lewat siapa? Lewat sahabat, lewat tabi'in, lewat tabi'in, lewat para ulama yang sampai kepada kita. Dan yang terakhir, Rasul itu adalah fatonah. Artinya Rasul itu cerdas. Kalau tidak cerdas, maka Rasul itu tidak mungkin bisa menghafal Al-Quran beserta artinya, beserta dengan maknanya, tidak mungkin. Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kata-katanya simple, tapi padat dengan makna. Itu menandakan beliau adalah seorang yang cerdas. Juga para rasul-rasul yang lain, Keterangan kabeh para nabi sakliyane rasul uga anduweni sifat wajib koyok dene sifat wajibe para rasul. Nanging sakliyane tabligh lan perlu dipahami yen para rasul iku mesti nabi. Jadi rasul itu pasti nabi, nanging yen nabi ora mesti dadi rasul. Ketika beliau itu nabi, belum tentu jadi rasul, tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Kang aran nabi yaiku yang dinamakan nabi yaitu wong lanang. Orang laki-laki, berarti nabi ini semua laki-laki. Kang diparingi wahyu dening Allah, yang diberikan wahyu, diberikan firman oleh Allah Subhanahu wa taala, nanging ora diperintah nyampeake wahyu marang umate. Tetapi kalau nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya, hanya kepada dirinya sendiri. Kang aran rasul, sedangkan yang dinamakan rasul yaitu wong lanang, yaitu orang laki-laki kang diparingi wahyu, yang diberikan firman, diberikan dawuh-dawuh oleh Allah, lan diperintah nyampeake marang umate. Dan rasul ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah, diberikan kepada rasul, kemudian disampaikan kepada para umatnya, Jadi jelas bahwa rasul itu pasti nabi, tapi kalau nabi belum tentu dia menjadi seorang rasul. Dan rasul itu mempunyai 4 sifat: siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Nah, ketika ada orang mungkin mengatakan dia seorang rasul, ya, nah seorang rasul di akhir zaman ini, ya, apakah dia memiliki sifat 4 ini? Apakah dia siddiq? Apakah dia amanah? Apakah dia tabligh? Apakah dia fatonah? Ya, dan tidak mungkin juga sudah ada rasul lagi selain Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim sudah sepatutnya mengenal sifat-sifat yang dimiliki oleh para utusan, para rasul-rasul Allah, sehingga dari sifat-sifat itulah muncul di dalam diri kita, yaitu kecintaan kepada beliau. Baik para pemirsa channel YouTube Driver Kampung, 2 nazam atau 2 nazam itu dulu dari kami. Yang pertama menjelaskan tentang sifat jaiznya Allah yang ada 1, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Kemudian nazam yang kedua menjelaskan sifat-sifat wajibnya Rasul yang ada 4, siddiq, kemudian amanah, tabligh, dan fatonah. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini memberikan manfaat pada Al-Fakir khususnya dan seluruh penonton channel YouTube Driver Kampung. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat fit dini wad dunya hatal akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.